Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Zulkifli dari channel Prakasa Bangun. Kali ini kita mau mereview tentang material dak panel bata ringan. Nah, itu. Kali ini kita sudah di proyek pembangunan gedung TK Aisyah Kembangan. Pas sekarang ada pemasangan dak panel bata ringan. Seperti kita lihat di sini ada Bapak tukang sedang bahu membahu untuk memasang dak panel. Jadi ini kita pakai panel ukuran 60 cm kali 3 meter. Nah, seperti kita lihat di belakang kita. Oke. Pemasangannya lebih ringkes daripada kita harus mengecor model konvensional cor beton. Kita bisa lihat hanya butuh di atas ini hanya butuh orang 3. Satu sebagai penarik, penariknya pun pakai alat, kemudian ada 2 orang itu sebagai transporter untuk menggeser panelnya ke lubang-lubang yang sudah kami sediakan. Nah, itu. Nah, seperti kita lihat di sini yang membedakan adalah di sini ada beton balok gantung untuk memikul panel dak ini. Jadi untuk ukurannya balok beton ini adalah 20 dikali 40 cm. Nah, bisa kita lihat jadi panel-panel tadi ditumpukan ke balok-balok yang sudah kami buat ini. Ukurannya pun harus menyesuaikan kepanjangan dari panel dak ini, yaitu 3 meter. Jadi bentang antar balok ke balok itu adalah 3 meter. Dan lebar baloknya sendiri 20 cm itu 10 cm untuk panel yang satu sisi, yang 10 cm lagi untuk panel yang sisi lain. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat hanya butuh 3 orang untuk memasang dak panel. Nah, hanya cukup alat linggis. Kita bisa lihat. Nah, begitu sesederhana itu memasang panel dak bata ringan. Oke, ini kita sedang berada di bawah dak panel persis ya. Ini bisa kita lihat di atas ini masih belum dilem, masih belum di finishing. Jadi bisa kita lihat ada seperti celah-celah ya, celah-celah antar panel. Nah, ini nantinya itu kalau sudah ditutup sama lem atau aciannya itu nanti nutup dan rapat gitu. Kemudian kita jelaskan proses untuk memasang panel ini ya. Jadi panel ini itu jarang dipakai di rumah maupun di gedung. Nah, entah kenapa ya. Jadi ini, tapi menurut saya untuk masalah SNI kekuatan ini sudah sudah SNI ya. Jadi ini setara dengan kuat tekan beton K250 up gitu. Memang materialnya sedikit berongga, jadi tidak serigid atau sesolid dari beton konvensional pada umumnya. Untuk proses dari pemasangan panel dak ini, yang pertama yaitu kita pasti memesan ke pabrik, kita namakan vendor, ke vendor pabrik panel. Kemudian dari pihak panel itu nantinya disurvei, kemudian kalau sudah oke dengan harga, nanti materialnya dikirim. Lah, pengirimannya itu mereka menggunakan truk engkel, jadi bisa dipastikan kalau misal rumah-rumahnya para pemirsa ini mau pakai ini panel ini,
harus memastikan bahwa jalan harus bisa dilalui truk. Kalau nggak bisa dilalui truk, sudah pasti tidak bisa dipasang panel ini. Pengangkutannya pun turunkannya itu pun menggunakan kren tersendiri ya. Jadi memang ini spesialis dak panel, jadi alat-alat mereka lengkap. Nah, itulah mengapa kita tidak bisa nekat untuk memasang sendiri karena keterbatasan alat dan sumber daya manusia ya, karena harus skill-skill khusus seperti itu. Kemudian setelah panel-panel tersebut dibongkar di lokasi kami, itu kemudian panel-panel tersebut ditali dan diangkat menggunakan kren khusus, kren mini kren, diangkat sampai ke lantai 3. Nah, kemudian sampai di lantai 3 itu nanti ada tim tersendiri yang di atas berjumlah 3 orang, nantinya itu diikat lagi dan digeser ke lokasi-lokasi yang akan dipasang dak panel ini. Setelah pemasangan ke balok-balok, pemasangan di atas ditumpukan ke balok-balok, itu untuk balok-balok yang tidak sesuai dengan panjang dak panel tersebut harus dipotong sehingga nantinya pas pemasangan itu pas di balok-balok kami. Jadi ada beberapa yang tengah itu nantinya itu panjangnya hanya 2 meter, jadi di bentang 2 meter itu terpaksa panel-panel itu harus dipotong. Kemudian setelah panel-panel tersebut terpasang semua keseluruhan di area kami, nantinya celah-celah yang ada yang berbentuk cowaan-cowaan itu, celah-celah antar panel tersebut nanti diberi lem atau acian khusus dengan semen khusus ya. Jadi nantinya lubang-lubang tersebut akan tertutup, lubang-lubang tersebut akan tertutup dan akan rata. Kemudian setelah rata, setelah semua terpasang, nantinya di atas dak panel itu nanti kita pasang rabatan cor. Rabatan cor itu fungsinya adalah untuk membuat elevasi aliran air. Jadi sudah kita siapkan di depan dan di belakang itu pipa. Jadi berhubung dak lantai panel ini rata, jadi harus kita tinggikan 1 cm atau 2 cm, kita miringkan ke area saluran-saluran yang sudah kami sediakan. Oke, pada saat ini kita akan melakukan tes terhadap 2 spesimen atau 2 alat uji. Yang pertama adalah untuk potongan dari panel dak. Kemudian ini adalah kita buat dengan ukuran yang sama dengan potongan panel dak, yaitu cor beton dengan mutu K250 up dengan perbandingan seperti biasanya kita pakai 1 semen, 2 pasir dan 3 kerikil atau koral. Sebelum kita masuk ke ujian ini, kita mau lihat dulu bagaimana bentuk dari lebih dalam material panel ini. Kita bisa terlihat pori-pori dari panel dak ini. Kemudian di sisi dalam ada ada besi bertulang. Jadi tidak hanya solidnya aja, tapi di sini ada beton bertulangnya. Oke, saya tekankan lagi, di sini kita akan menguji tes berat saja, tidak untuk tes kekuatan beton, karena dibutuhkan alat uji khusus. Jadi kita percaya saja dengan spek yang ditawarkan oleh vendor panel dak ini. Langsung saja kita coba untuk melakukan tes berat di bahan uji beton ini. Oh ya, sebelumnya kita ukur dulu. Jadi ini adalah apple to apple ya, ukurannya sama, yaitu ya, bisa dilihat
Jadi ini untuk ukuran alat ujinya yaitu panjang 51 cm. Nah, ini ya asli ya. Kita bandingkan dengan ini. Ini juga 51 cm. Sama. Terus untuk lebarnya juga sama, yaitu 10 cm. Nah, dan ini juga sama, 10 cm. Nah, sudah apple to apple ya. Jadi kita langsung timbang untuk alat uji beton terlebih dahulu. Jadi ini untuk berat dari spesimen beton. Kemudian ini untuk alat uji dari dak panel. Jadi kita hitung dulu volume dari alat uji yaitu 51 cm dikali 7 cm kali 10 cm. Kita ketemu 0,035, kita ubah jadi kubik yaitu 0,035 meter kubik. Jadi 1 meter kubik sama dengan 217 kg untuk alat uji beton. Kemudian kalau untuk perhitungan dari panel adalah alat ujinya sama 0,035 meter kubik. Enam puluh 68,5 kilogram. Jadi bisa kita lihat perbedaannya sangat signifikan dari kedua alat uji ini. Ini adalah untuk beton, 1 kubiknya beratnya adalah 217 kg. Kemudian untuk panel, 1 kubiknya beratnya adalah 68,5 kg. Sangat impresif sekali sesuai dengan branding yang diangkat oleh material panel dak, yaitu ringan dan efisien. Jadi panel dak memang tidak bohong secara berat seperti itu. Jadi ini untuk berat per kilo. Kemudian kita coba hitung dengan pendekatan yang lebih praktis karena orang-orang taunya itu adalah meter ya. Jadi kebutuhan per meternya itu beratnya itu seberapa sih? Coba kita hitung lagi. Jadi untuk perhitungannya per meter dak cor itu standarnya adalah ini saya gambar 3 dimensi ya. ...26 kg per meter persegi. Jadi ini adalah berat dari per meter dak beton, yaitu 26 kg. Sedangkan untuk panel sama alat ujinya yaitu 0,12 meter kubik. Maka yang dibutuhkan adalah berat untuk panel, dak panel dengan ukuran yang sama 1 meter persegi ya adalah 8,22 kg. Jadi benar-benar sangat impresif sekali perbedaannya. 26
dibanding 8,22 kilo per meter persegi. Kemudian untuk ilustrasi saja, ini kita bangun di TK Aisyah ya. Jadi TK Aisyah itu kemarin ketemunya adalah sekitar 250 meter persegi. Jadi coba kita bandingkan seberapa selisih berat dari kedua panel ini jika kita masukkan di luasan TK Aisyah tersebut. Jadi ini adalah luasan dari TK Aisyah, yaitu 250 meter persegi. Jika menggunakan cor beton, maka beratnya adalah 6.500 kg. Jika menggunakan dak panel, beratnya adalah 2.000 kilogram. Nah, sangat impresif sekali ya, perbedaannya 6.000 dibanding 2.000. Jadi bisa kita lihat kesimpulan dari data-data kami berdasarkan uji yang kita lakukan, benar-benar sangat impresif sekali perbedaan dari berat kedua alat uji, yaitu panel dan beton tadi. Jadi untuk kasus TK Aisyah yang 200 meter persegi luasannya, maka diketahui adalah 6.500 kilo, sedangkan untuk kita menggunakan dak panel itu adalah hanya 2.055 kg. Jadi lebih dari 3 kali lipat berat panel, 3 kali lipat lebih ringan daripada berat beton, seperti itu. Jadi untuk pertimbangan memakai material ini, pemirsa di rumah ya, harus mengenal area lingkungan rumah Anda. Jadi kalau jalan sempit sudah bisa dipastikan tidak bisa memakai panel ini. Kemudian kalau misal luas dari area yang akan yang akan dicor itu kurang dari 50 meter, sepertinya kemungkinan menurut kami itu harus memakai dak konvensional biasa, karena semakin kecil luasan dak, harga dak panel ini malah semakin mahal, seperti itu. Untuk di gedung TK Aisyah ini, berhubung luasannya besar, lebih dari 200 meter, maka untuk mobilisasinya, terus untuk volumenya itu kita dapat harga khusus. Jadi kita dapat diskon harga karena luasan kami besar. Oke, jadi seperti itu penjelasan pemasangan dari dak panel. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga penjelasan kami bisa jadi bisa jadi informasi dalam pertimbangan pemasangan dak panel di rumah atau di gedung pemirsa di rumah. See you next time.